Ini merupakan tanya jawab nomor 34 dari buku Oasis Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013. Nomor 34 tentang PPh Pasal 15 atas penghasilan jasa pelayaran dan sewa kapal Floating Storage Offloading, FSO. PT Suka Berlayar merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang melakukan usaha jasa pelayaran termasuk penyewaan kapal. Pada tanggal 7 Oktober tahun 2013 PT Suka Berlayar melakukan kontrak dengan PT Jayapul dalam rangka pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas dari Surabaya ke Jakarta sebesar Rp200 juta dan dibayarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 2013. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2013 PT Suka Berlayar melakukan kontrak dengan PT Daeng Oil berupa persewaan kapal yang difungsikan sebagai kapal untuk penyimpanan minyak dalam jangka waktu tertentu dan bersandar di rig dengan nilai sewa sebesar Rp2.500 juta dibayar pada tanggal 17 Oktober tahun 2013. Bagaimana perlakuan PPh atas transaksi di atas? Jawaban atas soal tersebut adalah penghasilan yang menjadi objek pengenaan PPh perusahaan pelayaran dalam negeri meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari 1. Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia. 2. Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia. 3. Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia. Dan 4. Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. Dengan demikian, atas penghasilan PT Suka Berlayar dari PT Jayapul, yaitu untuk jasa pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas dari Surabaya ke Jakarta, terutang PPh sebesar 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final. PPh yang terutang tersebut dipotong oleh PT Jayapul, sehingga perhitungannya sebagai berikut. 1,2% kali Rp200 juta sama dengan Rp2.400.000. Sedangkan atas penghasilan PT Suka Berlayar dari PT Daeng Oil dari penyewaan kapal yang difungsikan sebagai kapal untuk penyimpanan minyak dalam jangka waktu tertentu, yakni 1 tahun, dan bersandar di rig, termasuk kategori kapal FSO, tidak termasuk dalam pengertian penghasilan dari penyewaan kapal yang dilakukan dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Dengan demikian atas penghasilan tersebut, termasuk dalam pengertian sewa dan penghasilan lain, sehubungan dengan penggunaan harta yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23, sebesar 2% dan dipotong oleh PT Daeng Oil, dengan penghitungan sebagai berikut. 2% kali Rp2.500 juta sama dengan Rp50 juta. Kewajiban PT Jayapul sebagai pemotong PPh Pasal 15 adalah 1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 15 atas pembayaran jasa pelayaran untuk pengangkutan pool tersebut sebesar Rp2.400.000 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada PT Suka Berlayar. 2. Menyetorkan PPh Pasal 15 yang telah dipotong ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama tanggal 11 November 2013. 3. Menyampaikan SPT masa PPh Pasal 15 masa pajak Oktober tahun 2013 paling lama tanggal 20 November 2013. Kewajiban PT Daeng Oil sebagai pemotong PPh Pasal 23 adalah 1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas penyewaan kapal FSO tersebut sebesar Rp50 juta dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada PT Suka Berlayar. 2. Menyetorkan PPh Pasal 23 yang dipotong menggunakan SSP ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama tanggal 11 November 2013. 3. Menyampaikan SPT masa PPh Pasal 23 masa pajak Oktober tahun 2013 paling lama tanggal 20 November 2013. Perhatikan perbedaan perlakuan atas sewa kapal dalam soal ini. Kasus pertama, kapal tersebut digunakan untuk pelayanan dari pelabuhan ke pelabuhan. Karena sebagai pelayanan, maka dikenai PPh Pasal 15. Sedangkan kasus kedua, kapal tersebut digunakan sebagai penyimpanan minyak.
Karena itu, dikenai PPh pasal 23 atau pajak penghasilan umum. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Nantikan terus video edukasi perpajakan di channel Agus Pajak. Channel Agus Pajak menyampaikan materi pajak lebih banyak daripada channel lain. Sehingga dengan mengikuti channel Agus Pajak, maka Anda akan selalu update peraturan perpajakan. Terima kasih atas kesediaan menonton video ini sampai tuntas.